Tidak perlu tongkat, Ye Xuan meninju lonceng kuno itu. Kapan? Lonceng kuno itu berdentang, mengibaskan lapisan debu yang telah mengeras menjadi batu. Setelah membunyikan lonceng kuno, Ye Xuan mundur 3 langkah dan berdiri di sana menunggu. Karena memang ada lonceng kuno di sini, berarti legenda itu memang ada, tetapi sulit dikatakan apakah membunyikan lonceng kuno itu akan berguna. Ye Xuan berdiri di depan jam kuno menunggu, waktu berlalu menit demi menit. Saya tidak tahu berapa lama saya menunggu, dan selama waktu itu lonceng kuno itu dibunyikan 2 kali. Pada saat badai kehampaan bertiup di pegunungan Beiming, Ye Xuan pada dasarnya telah menemukan jawabannya dalam pikirannya dan bersiap untuk kembali. Tepat pada saat ini, bayangan hitam terbang keluar dari kekosongan badai di luar pegunungan. Bayangan hitam ini bersayap hitam dan mengenakan jubah hitam. Ia datang ke langit di atas pegunungan Beiming, berhenti di langit, dan menatap Ye Xuan di bawah. Ye Xuan mendongak ke arah roh itu, dan setelah beberapa saat ia bertanya, apakah lonceng kuno itu membawamu ke sini? Ya, dari dunia hancur manakah kamu berasal? Tanya pria berbulu hitam itu dengan suara rendah dan serak. Dunia tempatku tinggal belum hancur. Jawab Ye Xuan. Jadi begitulah. Bukan yang itu, tapi yang berikutnya, kata pria bersayap hitam itu. Cara bicara pihak lain sangat menjijikkan. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, apakah kamu benar-benar ingin dunia tempatku tinggal dihancurkan? Kami hanyalah sekelompok orang buangan yang tanah airnya telah hancur dan tak punya tempat tinggal. Jangan pedulikan apa yang kukatakan. Katakan saja, apakah keluarga kerajaan Void yang akan menghancurkan duniamu? Tanya pria bersayap hitam itu. Kau sedang membicarakan dirimu sendiri. Bolehkah aku bertemu dengan pemimpinmu? Tanya Ye Xuan. Baiklah, ikut aku. Pria bersayap hitam itu berkata demikian, lalu berbalik untuk terbang menuju pusat badai kehampaan. Ye Xuan segera mengikuti, mengendalikan cahaya pedang, mengikuti pria berbulu hitam itu, dan bergegas ke pusat badai kehampaan. Di tengah badai kehampaan, ada gerbang kehampaan. Setelah melewati gerbang kehampaan, Anda tiba di dunia kehampaan yang aneh. Dunia hampa aneh ini tidak besar, dan ukurannya hampir sama dengan dunia kecil di luar langit di alam Jiushu. Di dunia hampa yang aneh ini, ada sebuah platform yang diukir dari gunung. Bagian atas platform sangat datar dan memiliki beberapa pola teratur yang diukir di atasnya. Di bawah platform terdapat gunung tidak rata yang belum dipangkas. Ye Xuan mendarat di peron dan menatap langit di sekelilingnya. Di atas langit, ada beberapa pusaran energi, seperti mata yang tergantung di langit. Ada 4 elf lain yang berdiri di panggung, ditambah pria bersayap hitam, totalnya ada 5 elf. Namun, hanya dengan satu pandangan, Ye Xuan tahu bahwa kelima elf ini sebenarnya adalah orang bersayap hitam dengan sayap hitam di punggung mereka. Di mana tempat ini? Ye Xuan melirik kelima pria berbulu hitam itu dan menanyakan pertanyaan pertama. Mata badai, ruang aneh telah terbentuk di tengah badai hampa, tempat berlindung yang tidak stabil. Salah satu pria bersayap hitam menjawab. Lalu siapa kamu? Ye Xuan menanyakan pertanyaan kedua. Kalian bisa menyebut kami suku Feiyu, orang-orang buangan dari Howling Abyss. Anggota suku Feiyu yang tertua menjawab sambil melepaskan tudung kepalanya. Ye Xuan tentu saja pernah mendengar tentang Wind Roaring Abyss. Itu adalah dunia ke-15 yang dihancurkan oleh Void Royal Family, dan juga dunia terakhir sejauh ini. Apakah hanya kamu dari suku Feiyu? Ye Xuan menanyakan pertanyaan ketiga. Ya, lonceng pembalasan dendam hanya bisa didengar oleh suku Feiyu. Tetua suku Feiyu menjawab. Apakah kalian yang menyebarkan legenda lonceng pembalasan? Tanya Ye Xuan. Tidak, lonceng kuno itu sudah ada sebelum kita, jawab tetua suku Feiyu. Ye Xuan bahkan lebih bingung dan bertanya, bagaimana dengan anggota Bell of Vengeance sebelum kamu? Tidak, sebenarnya, mungkin ada beberapa sebelumnya, tetapi setelah kita membunyikan lonceng kuno, tidak ada peri pendendam lain yang muncul. Tetua klan bulu terbang menjawab. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia secara kasar menebak apa yang tengah terjadi. Tujuan sebenarnya dari keberadaan lonceng balas dendam kuno ini adalah untuk mengumpulkan musuh-musuh keluarga kerajaan Void. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, ada satu atau beberapa elf yang bersatu dengan bantuan lonceng kuno ini dan melancarkan balas dendam terhadap keluarga kerajaan Void. Barangkali balas dendam gagal dan para Eldar yang penuh dendam itu tidak ada lagi. Legenda lonceng pembalasan dendam telah diwariskan turun-temurun. Bahkan jika para elf pendendam tidak ada lagi, lonceng kuno itu akan tetap mengumpulkan mereka yang mengejar mereka. Ye Xuan membuat perhitungan singkat dan berkata, menurut perhitungan waktu, Feng Qiao di Yuan seharusnya telah dihancurkan di pertengahan zaman kuno. Anda telah ada selama 2 era. Ya, kami telah mengembara di kehampaan di luar wilayah kekuasaan selama setengah era. Di akhir zaman kuno, kami mendengar suara lonceng pembalasan. Ketika kami menemukan lonceng pembalasan kuno,
kami tidak melihat elf pembalasan lainnya. Kami hanya melihat informasi tentang lonceng pembalasan di tingkat hukum. Kami mengecat sayap kami menjadi hitam dan menjadi anggota lonceng pembalasan, menunggu kemunculan Avengers lainnya, tetapi kami menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah menunggu. Tetua klan bulu terbang menjawab. Yesuan mengangkat alisnya dan segera mengerti dari mana datangnya lonceng pembalasan yang terdengar di akhir zaman kuno. Lonceng pembalasan di akhir zaman kuno jelas dibunyikan oleh tentara Langya. Pasukan Langya tidak menunggu kemunculan para anggota lonceng pembalasan karena pada saat itu di dalam lonceng pembalasan tidak ada satupun anggota yang tersisa hanya legenda saja. Suku Feiyu mendengar bunyi lonceng pembalasan, menemukan lonceng kuno, lalu mulai menunggu kemunculan elf pembalasan lainnya. Dua zaman terungkap dalam penantian tersebut. Setelah sekian lama, tidak mengherankan jika suku Feiyu telah berkembang biak selama beberapa generasi. Yesuan bertanya dengan ragu apakah kamu masih memiliki keinginan untuk membalas dendam. Ya, klan Feiyu telah menderita. Keluarga kerajaan Void menghancurkan dunia kita, menyebabkan klan Feiyu kehilangan dunia yang layak untuk bertahan hidup. Klan Feiyu menderita di lingkungan yang keras dan dengan kejam menyaksikan para pemuda suku mereka mati. Semua ini berkat keluarga kerajaan Void. Kita mengecat sayap kita menjadi hitam, dan hanya setelah menyelesaikan balas dendam kita, klan Feiyu dapat melihat cahaya kembali, jawab tetua klan Feiyu. Jadi begitu, Yesuan tidak bertanya penderitaan macam apa yang dialami suku Feiyu. Mungkin penderitaan itu bahkan lebih parah daripada yang dialami Mangshan, itulah sebabnya mereka bersikeras membalas dendam setelah sekian lama. Waktu tidak memungkinkan saya untuk menjelaskan alasannya kepada Anda secara perlahan. Seperti yang dikatakan oleh anggota suku Anda, dunia tempat saya berada akan menjadi dunia berikutnya yang akan dihancurkan oleh keluarga kerajaan Void jika mereka berhasil. Yesuan langsung menyatakan identitasnya. Jadi, Anda berharap kami dapat membantu Anda, tanya tetua suku Feiyu. Kita memiliki musuh bersama dan ada dasar untuk bekerja sama. Sekarang keluarga kerajaan Void telah membangkitkan keong penelan langit dan menggigit dinding kristal Void alam Jiushu. Dan aku telah menghancurkan sarang mereka dan merebut kota kerajaan abis. Sekarang aku secara resmi mengundang klan Feiyu untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan dalam perang ini. Yesuan menyampaikan undangan itu dengan nada formal. Kau mengirimkan undangan ke pertempuran yang menentukan tanpa terlebih dahulu menanyakan kekuatan kami. Bagaimana jika kami tidak dapat membantumu? Tanya tetua suku Feiyu. Yesuan menyimpulkan karena klan Feiyu telah mampu mempertahankan harapan balas dendam begitu lama, itu berarti kalian masih memiliki harapan balas dendam, jadi kalian seharusnya tidak lemah. Tentu saja, kalian tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga kerajaan Void sendirian, jadi kalian hanya bisa menunggu. Sekuat atau selemah apapun kalian, selama kalian memiliki lebih banyak bantuan, keluarga kerajaan Void akan memiliki satu kesempatan lagi untuk dikalahkan. Baiklah, pertama-tama, katakan padaku, seberapa besar kekuatan yang kau miliki? Tanya tetua suku Feiyu. Di alam Jiushu, ada pasukan yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Di kehampaan luar, aku memimpin pasukan yang jumlahnya mencapai jutaan. Yesuan memberikan jawaban yang lebih umum. Jawaban ini kedengarannya berlebihan, tetapi sebenarnya itulah kebenarannya. Di kerajaan Jiushu, jika semua pasukan dinasti dihitung, jumlahnya pasti puluhan juta. Jumlah ini bagus, tetapi tentu saja tidak mungkin setiap pasukan memiliki kekuatan tempur tentara Long Yuan. Pasukan kehampaan luar dikatakan berjumlah sejuta pasukan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jumlah tersebut tidak termasuk 3 juta pasukan kotor, melainkan hanya pasukan Mangshan dan roh-roh leluhur yang bertempur di makam kuno Langya. Para tetua suku Feiyu tentu saja dapat mendengar bahwa angka-angka ini memperhitungkan semua pasukan tempur yang dapat dikerahkan. Memang tidak akan ada begitu banyak pasukan elit sejati, tetapi setidaknya fondasinya sudah ada, dan jumlah pasukan tempur elit tidak akan terlalu sedikit. Kelima anggota suku Feiyu saling berpandangan, dan akhirnya tetua suku Feiyu yang berada di tengah angkat bicara baiklah. Suku Feiyu akan berpartisipasi dalam pertempuran balas dendam ini. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya tentang kekuatan militer suku Feiyu? Tanya Yesuan. Jika seluruh suku Feiyu keluar dengan kekuatan penuh, akan ada 30.000 pasukan tempur, yang tidak kalah dengan kekuatan tempur kavaleri Raja Naga, jawab tetua suku Feiyu. Ketika Yesuan mendengar jawaban ini, dia tidak terkejut maupun kecewa. Kekuatan tempur 30.000 kavaleri Raja Naga memang tidak banyak, tetapi juga bukan jumlah yang sedikit. Lagi pula, kavaleri hijau naga elang dan kavaleri hijau naga banjir dari suku Mangshan jumlahnya hanya 40.000. Baiklah, atas nama umat manusia di Jiushu, saya ingin berterima kasih kepada suku Feiyu atas bantuan mereka. Jika kita memenangkan pertempuran ini, dunia Jiushu akan menyambut suku Feiyu untuk menetap.
Ye Xuan akhirnya membuat janji yang mengikat kepentingan kedua belah pihak, menambah panasnya pertempuran yang menentukan ini. Tujuan dari janji ini adalah untuk mengikat klan Feiyu ke kereta perang kerajaan Jiushu. Menurut informasi yang diungkapkan sebelumnya oleh para tetua suku Feiyu, seluruh suku Feiyu telah keluar dengan kekuatan penuh, dengan kekuatan tempur sebanyak 30.000. Ini berarti jumlah penduduk suku Feiyu tidak boleh lebih dari 50.000 jiwa. Jumlah tersebut sangat kecil untuk suatu suku bangsa, yang menunjukkan lingkungan tempat tinggal mereka sangat keras dan tidak ada landasan bagi suku bangsa tersebut untuk berkembang. Klan Feiyu memang memiliki dendam terhadap keluarga kerajaan Void dan memiliki dasar untuk ikut berperang. Namun, dari perspektif balas dendam, klan Feiyu sebenarnya dapat menunggu hingga klan kerajaan Void dan klan manusia Jiushu dikalahkan sebelum bergabung dalam perang. Dalam kasus itu, kerugian suku Feiyu akan jauh lebih kecil. Ini sebenarnya pendekatan yang paling sesuai dengan kepentingan klan Feiyu. Lagi pula, mereka hanyalah sekutu dalam perang balas dendam, dan tidak ada yang bisa meminta yang lain untuk mati bersama. Namun, sekarang setelah Ye Xuan berjanji untuk mengizinkan klan Feiyu menetap di alam Jiushu, situasinya berbeda. Karena janji ini hanya dapat dipenuhi jika alam Jiushu tidak hancur. Jika suku Feiyu ingin memperoleh dunia yang lengkap untuk ditinggali generasi mendatang, mereka harus berusaha semaksimal mungkin melestarikan alam Jiushu. Oleh karena itu, janji ini mengikat klan Feiyu dan alam Jiushu bersama. Mata tetua suku Feiyu berkilat kaget sekaligus cerdik, lalu ia mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Suku Feiyu akan berpartisipasi. Baiklah, situasi pertempuran berubah dengan cepat. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku permisi dulu," kata Ye Xuan sambil membungkuk. Tetua suku Feiyu menunjuk pusaran energi yang terbentuk oleh badai kehampaan di langit dan berkata, "Jika kita meninggalkan pusat badai ini, kita dapat mencapai kota Raja Abis lebih cepat." Oke, Ye Xuan terbang keluar dari mata badai yang ditunjukkan oleh tetua suku Feiyu, dan kembali untuk bersatu kembali dengan pasukan Mangshan. Alam Kyushu. Riak-riak kehampaan di langit terus berlanjut, dan setiap lingkaran riak kehampaan yang menyebar mengeluarkan tekanan yang begitu kuat hingga mencekik. Di bawah tekanan fenomena surgawi ini, semua sekte yang awalnya mengharapkan yang terbaik bekerja sama. Setelah munculnya ancaman eksternal dari keluarga kerajaan Void, semua sekte suci di alam Jiushu menunjukkan kohesi yang sangat kuat dan bersiap menghadapi perang dahsyat ini. Namun, beberapa rumor dengan motif tersembunyi juga menyebar dalam dinasti Zhou besar. Sidang istana dinasti Zhou besar berakhir. Kaisar Agung Zhou Tianyi kembali ke istana dengan perasaan agak kesal, emosinya terpancar di seluruh wajahnya. Ketika permaisuri Yu Miaoyin melihat ekspresinya, dia tersenyum lembut dan bertanya, "Yang mulia, apakah para menteri di istana berbicara menentang Anda lagi?" Jun Tianyi mendengus dan berkata, "Seseorang berkata di sidang pengadilan hari ini bahwa alasan keluarga kerajaan Void datang menyerang wilayah Jiushu adalah karena Ye Xuan keluar dan membuat marah keluarga kerajaan Void, yang menyebabkan bencana ini. Mereka meminta saya untuk mencabut gelar pedang abadi dari Ye Xuan." Yu Miaoyin langsung murka. Ia melambaikan jubah Phoenix-nya dan berteriak ke arah halaman di luar istana, "Pengkhianat mana yang mengatakan itu? Dia harus dieksekusi." Setelah selesai memarahi, ia berbalik dan menghiburnya, "Yang mulia, jangan terlalu khawatir. Dalam sebuah dinasti, pasti ada orang-orang yang punya motif tersembunyi. Yang mulia harus ingat bahwa Jian Zhongxian dan Long Yuan Zhenjiang adalah pahlawan Zhou Agung yang tak tertandingi. Jika seseorang terlalu tinggi jabatannya, pasti akan mengundang kecemburuan. Yang mulia harus menjadi penguasa yang bijaksana dan jangan sampai terpikat oleh para penjilat ini." "Menurut Ratu, apa yang harus dilakukan?" tanya Jun Tianyi. "Tetapkan Akademi Kunpeng sebagai akademi seni bela diri nomor 1 di Zhou Agung. Siapapun yang menyebarkan fitnah akan diasingkan sejauh 3.000 mil dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi," kata Yu Miaoyin. "Tidak akan pernah dipekerjakan lagi, bukankah hukuman ini terlalu berat?" Para pejabat pengadilan yang memberi nasihat sebenarnya hanya berbicara untuk mereka. Jun Tianyi ragu-ragu. Yu Miaoyin memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Yang mulia, jika orang yang tidak kompeten bisa membuat kesalahan sekali, ia akan melakukannya berkali-kali. Karena para penjilat ini telah memilih orang yang salah untuk diikuti, artinya visi mereka memang seperti itu, dan mereka tidak akan membuat kemajuan apapun di masa depan. Sebaiknya jangan pernah menggunakan mereka lagi." Kudengar perguruan tinggi di kota Liuyun telah membuka jurusan ilmu sosial. Mahasiswa ilmu sosial selalu menjadi pilar bakat dan dapat sangat bermanfaat. Jun Tianyi mengerutkan kening dan berkata, "Jika semua pejabat di pengadilan berasal dari kota Liuyun dan Universitas Kunpeng di masa depan, apakah pengadilan akan tidak stabil?" Yu Miaoyin berhenti sejenak sambil menekan telapak tangannya, lalu berkata dengan suara berat, "Akademi Kunpeng tidak bertujuan untuk mengabdi di istana kekaisaran. Di dunia yang menjunjung tinggi seni bela diri,
pejabat dari ilmu sosial tidak bisa menjadi berkuasa. Bagaimana mungkin istana kekaisaran tidak stabil? Para penyanjung di depan harus diasingkan, dan para pejabat pengkhianat yang membuat pernyataan fitnah ini harus dieksekusi. Jun Tianyi segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah dengan sedikit tidak sabar. Sampaikan perintah ini, semua pejabat pengkhianat yang membuat pernyataan fitnah akan diasingkan, semuanya akan diasingkan. Di alam Jiushu, semua tanah suci dan sekte utama sedang bersiap menghadapi perang dahsyat yang akan datang. Di antara mereka, tentara Long Yuan dan Akademi Kunpeng memiliki semangat juang tertinggi. Karena pasukan Long Yuan telah menerima berita dari lembah Senmu, mereka tahu bahwa jenderal mereka belum tewas dan tengah bertempur dalam pertempuran berdarah di luar wilayah kekuasaannya melawan keluarga kerajaan kekosongan. Tentara Long Yuan adalah salah satu dari sedikit kelompok yang berharap perang bencana dapat datang sesegera mungkin. Karena saat keluarga kerajaan Void menyerbu ke alam Jiushu, itu berarti Dewa Long Yuan akan kembali. Tentara Long Yuan telah membuat persiapan yang memadai untuk pertempuran ini. Pertempuran yang menghancurkan kerajaan Tianyao kuno belum lama ini terjadi, darah tentara Long Yuan belum mendingin, dan senjatanya masih tajam. Hal yang sama berlaku untuk Akademi Kunpeng. Setelah bertahun-tahun berkembang, fondasi dan kekuatan Akademi Kunpeng telah mencapai tingkat 10 tempat suci teratas. Selain itu, antusiasme terhadap penelitian alkimia, formasi, di Akademi Kunpeng tidak tertandingi oleh tanah suci dan sekte lainnya. Sebagian besar sekte tanah suci hidup dalam kemuliaan leluhur mereka dan mengembangkan sekte mereka dengan mengandalkan seni bela diri yang diwariskan oleh leluhur mereka. Akademi Kunpeng berbeda. Akademi Kunpeng menganjurkan untuk melampaui para leluhur dan mendukung penelitian dalam berbagai aspek seperti alkimia, formasi, dan pemurnian. Departemen Formasi Akademi Kunpeng telah melakukan studi yang sangat menyeluruh terhadap kitab formasi surgawi, meskipun belum mencapai tingkat yang melampaui kitab formasi surgawi. Namun, Akademi Kunpeng telah menghasilkan seorang master formasi yang dikenal sebagai Xiao Yezen. Seni atavisme, salah satu dari 10 seni mistik besar zaman kuno, telah mengembangkan banyak teknik cabang di bawah penelitian Departemen Binatang Spiritual Akademi Kunpeng. Ada banyak bagian praktis yang telah digunakan di tentara Long Yuan. Pada malam hari, Akademi Kunpeng, di observatorium. Huayan berdiri di observatorium, memandangi langit penuh bintang, yang tampak redup oleh riak-riak di kehampaan, dan ekspresinya menjadi serius. Huayan adalah sesepuh Chang Yue Haige, salah satu dari 10 tempat suci. Chang Yue Haige paling jago meramal takdir, begitu pula Huayan. Sejak dia masuk Akademi Kunpeng, tanpa disadari dia sudah terbiasa dengan suasana akademi ini. Kunpeng College bahkan membuka kursus khusus untuknya dan membangun sebuah observatorium. Bagaimana aku bisa memprediksi fenomena langit ini? Huayan menatap riak-riak kosong di langit dengan perasaan campur aduk. King Su, tetua suci paviliun Laut Chang Yue, berjalan di belakangnya dan bertanya, sudah berapa lama sejak Anda kembali ke Tanah Suci? Huayan berbalik, membungkuk, dan berkata, salam, tetua tahta suci. Aku memintamu keluar untuk mencari pedang suling, tapi kau tak pernah kembali setelah pergi, kata King Su. Huayan segera menjelaskan saya adalah sesepuh pengajar di Akademi Kunpeng. Ini hanya hubungan kontrak. Saya belum menjadi murid mereka. Jika Tanah Suci memerintahkan saya untuk kembali, saya akan kembali. King Su melambaikan tangannya dan berkata, jangan gugup. Chang Yue Haige menganut prinsip memerintah dengan tidak bertindak, jadi aku tidak akan memaksamu kembali ke Tanah Suci. Selama kau merasa lebih baik tinggal di sini, Ting Mahadewa. Terima kasih, tetua. Huayan membungkuk. Saya lihat kamu tampaknya ragu-ragu, mengapa tidak memberitahuku saja? Kata King Su proaktif. Huayan mengangguk dan berkata, ya, aku selalu akurat dalam meramalkan takdir di Tanah Suci. Namun, tidak ada tanda-tanda bencana ini di 9 provinsi sebelum terjadi. Aku tidak mengerti, bagaimana mungkin bencana sebesar itu tidak dapat diprediksi. King Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Paviliun Laut Chang Yue adalah tempat suci alam Jiushu, dan air sungai Tianming adalah air sungai alam Jiushu. Nasib yang diramalkan oleh Paviliun Laut Chang Yue adalah takdir alam Jiushu, dan mengikuti hukum alam Jiushu. Namun, malapetaka ini datang dari kehampaan di luar wilayah tersebut. Sebelum malapetaka itu datang, hukum alam Jiushu tidak berubah, jadi tentu saja tidak ada cara untuk meramalkannya. Jika memang begitu, maka pandangan Chang Yue Haige terbatas pada dunia ini. Sebelumnya, aku tidak menganggapnya masalah besar, tetapi sekarang aku merasa pandangan itu terlalu sempit. Huayan mendesah. Di masa lalu, semua peristiwa besar yang terjadi di alam Jiushu berada dalam satu alam, dan semua takdir berada dalam pengukuran Chang Yue Haige. Pada saat itu, Chang Yue Haige tampaknya mampu meramalkan nasib setiap makhluk hidup di alam Jiushu. Akan tetapi,
Ketika musuh kuat dari luar wilayah kekuasaannya tiba, bencana tersebut melampaui batas Jiushu dan langsung berada di luar jangkauan pengukuran Chang Yue Haige. Tanpa terlihat, penglihatan Chang Yue Haige tampak sempit. Itu benar, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Chang Yue Haige adalah Chang Yue Haige dari alam Jiushu, jawab King Su. Huayan bertanya lagi, sekarang musuh-musuh kuat di luar domain sedang menghancurkan dinding kristal hampa alam Jiushu. Hukum alam Jiushu telah berubah. Namun, saya masih belum dapat memperkirakan nasib Jiushu. Apakah tetua suci telah memperkirakannya? King Su menggelengkan kepalanya, tanpa daya saya tidak dapat menghitung hasilnya. Mungkin ada terlalu banyak variabel, atau mungkin tidak ada hasilnya. Apa yang tidak ada hasilnya? Takdir kekacauan tidak pernah membuahkan hasil. Bukankah sudah ditentukan saat kamu mengukur takdir kekacauan? Jawab King Su. Huayan memang memperhitungkan takdir yang kacau, dan dia melakukannya dengan menggunakan air dari sungai Destiny. Saat itu, ia melakukan perhitungan sembari memperhitungkan takdir Jun Tianyi yang saat itu masih berstatus putra mahkota. Tentu saja, Chaos Destiny bukanlah Jun Tianyi, takdir Jun Tianyi adalah Feng Yi Zatian. Orang yang memiliki takdir kekacauan secara alami adalah Ye Xuan. Orang yang paling tidak disenangi Chang Yue Haige adalah orang yang takdirnya kacau. Ini karena Chang Yue Haige dapat memprediksi nasib siapapun, kecuali nasib mereka yang memiliki Chaos Destiny. Ini seperti seorang nabi, yang matanya tajam dan dapat melihat jalan di depan dengan jelas. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki dari Chaos Destiny dan sang nabi pun menjadi buta, maka wajar saja ia tidak menyukai perasaan ini. Fakta juga membuktikan, saat seseorang dengan Chaos Destiny muncul, hasilnya tidak bisa ditebak. Misalnya, ramalan tentang bintang jahat. Kini kedua bintang ibel itu telah menjadi pendeta Dewan Demigod, memimpin kota bintang suci dan bersiap untuk melawan musuh-musuh kuat dari luar wilayah kekuasaan. Saat itu, ketika Chang Yue Haige menghitung ramalan bintang ibel, siapa yang bisa meramalkan situasi saat ini? Huayan menundukkan kepalanya dan mendesah, aku merasa seperti menjadi orang yang tidak berguna. Sejak Ye Xuan muncul, aku memang menjadi orang yang tidak berguna. Tapi aku tidak membencinya. Terlalu banyak keajaiban yang terjadi padanya, dan semuanya mengejutkanku. Kuharap kali ini, ketika musuh yang kuat dari luar wilayah kekuasaan datang, keajaiban akan terjadi seperti sebelumnya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari observatorium dengan langkah santai. King Su menatap punggungnya dan bertanya, apakah kamu tidak akan tinggal di sini dan terus memperhatikan perubahan takdir? Huayan tidak menoleh ke belakang, tetapi melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, tidak perlu. Daripada melihat masa depan yang tidak dapat diprediksi, lebih baik pergi ke Departemen Formasi untuk membantu. Saya sangat senang bahwa ketika saya berada di Tanah Suci, selain seni ramalan takdir, saya juga mempelajari beberapa formasi. Huayan meninggalkan observatorium. King Su berdiri di observatorium, menatap bintang-bintang di langit, sedikit kebingungan di wajahnya. Bintang-bintang di langit masih berkelap-kelip, tetapi tak seorang pun peduli lagi. Semua perhatian tertuju pada lingkaran riak-riak kosong di langit. King Su melambaikan lengan jubahnya di wajahnya dan membuka mata kebijaksanaan. Dari riak-riak di kehampaan, ia samar-samar melihat sosok keong penelan langit. Setelah menghilangkan variabel seperti Chaos Fate, nasib alam Kyushu adalah kehancuran. Di negeri Kyushu, terdapat banyak peramal yang ahli dalam meramal bintang dan fenomena langit. Hampir semua hasil yang dilihat para peramal ini tidak optimis. Ini adalah bulan ketiga keong penelan langit menggigit dinding kristal void. Di langit alam Jiushu, riak-riak kehampaan semakin dahsyat, dan gelombang demi gelombang menyebar bak ombak. Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dalam riak-riak kehampaan. Saat langit cerah, orang-orang di alam Jiushu sudah dapat melihat samar-samar sosok keong penelan langit muncul di langit. Garisnya kabur, tetapi Anda sudah dapat mengetahui apa itu. Pada saat ini, tak seorang pun meragukan datangnya malapetaka. Beberapa orang yang tidak tahu harus berbuat apa dan ingin melarikan diri menjadi semakin panik, dan ketika tekanan dari keong penelan langit menjadi lebih kuat, beberapa orang bahkan berlarian tanpa sadar. Namun siapakah yang dapat melarikan diri di alam Kyushu? Makhluk-makhluk di alam Jiushu bagaikan sekelompok mangsa yang terperangkap dalam sangkar. Mereka hanya bisa berharap sangkar itu bisa lebih kuat dan bertahan lebih lama. Di Istana Longhua pada dinasti Zhou besar, Kaisar Tianyi menahan kecemasannya dan bertanya, Tuan, berapa lama dinding kristal hampa 9 provinsi dapat bertahan? Master Kekaisaran Li Xuanfeng keluar dari kelas sambil memegang segel dan membungkuk untuk melapor, Yang Mulia, saya telah berdiskusi dengan para tetua pengajar Akademi Kunpeng. Paling lama akan memakan waktu 1 bulan, paling tidak setengah bulan, agar dinding kristal void dapat digigit keong penelan surga. Jun Tianyi merasa tertekan ketika mendengar jawaban ini.
Dia telah menduduki jabatan tertinggi di dinasti Zhou besar hanya beberapa tahun, tetapi sekarang dia harus menghadapi malapetaka kehancuran 9 provinsi. Sekarang di alam Jiushu, selain melihat keong penelan surga menggigit dinding kristal kekosongan, tidak ada informasi lain yang dapat diperoleh. Semua informasi tentang musuh kuat di luar domain berasal dari Lembah Shenmu dan Akademi Kunpeng. Jun Tianyi bertanya dengan cepat apalagi yang dikatakan para tetua Akademi Kunpeng. Apakah ada cara untuk melawan musuh yang kuat di luar wilayah? Li Xuanfeng tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi membungkuk dan menjawab Akademi Kunpeng dan tentara Long Yuan telah membuat persiapan untuk pertempuran yang menentukan. Ketika tembok kristal Void hancur, mereka akan menjadi yang pertama pergi menemui musuh. Di mana Ye Xuan? Apakah ada kabar tentang Ye Xuan? Tanya Jun Tianyi. Li Xuanfeng menjawab dengan jujur penguasa kota Liuyun sedang mencari cara untuk mengalahkan musuh di kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Penguasa Lembah Shenmu pernah mengungkapkan bahwa Jenderal Dewa Long Yuan memimpin pasukan elit di kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Jika perang bencana datang, mereka pasti akan datang untuk berpartisipasi. Seorang pejabat istana berdiri dan berkata dengan nada buruk mudah untuk mengatakannya, Qin Tai'a dan Ye Xuan berada di kehampaan di luar wilayah kekuasaan, mereka dapat melarikan diri kapan saja jika mereka mau, bahkan jika 9 provinsi dihancurkan, mereka dapat aman dan sehat. Istana Jenderal Dewa memilih untuk meninggalkan 9 provinsi, yang merupakan langkah yang bijaksana. Jika bukan rumor itu, pasti benar, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Li Xuanfeng berbalik dan dengan marah memarahi pejabat pengadilan. Jika tidak, apakah kamu masih takut dengan apa yang dikatakan orang lain? Mengapa musuh yang kuat dari luar wilayah itu tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi muncul setelah Qin Tai'a dan Ye Xuan tiba di kehampaan di luar wilayah itu? Bukankah hubungan di antara mereka cukup jelas? Pada saat wilayah Jiushu tidak lagi aman, Qin Tai'a dan Ye Xuan secara alami akan dapat berkeliaran dengan bebas di kehampaan di luar wilayah itu. Pejabat pengadilan berspekulasi dengan nada sinis. Ekspresi Li Xuanfeng menjadi gelap, dan ia berhenti berdebat dengannya. Ia berkata langsung, aku masih bisa berbicara dengan penguasa Lembah Shenmu. Celah kehampaan telah diblokir oleh pohon suci. Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta bantuan kepada penguasa Lembah Shenmu dan membiarkanmu pergi ke kehampaan di luar wilayah kekuasaan untuk merasa bebas dan tenang. Ketika keluarga kerajaan kehampaan menyerbu 9 provinsi, kau juga bisa lolos dari bencana ini. Bagaimana menurutmu? Sang punggawa tercekat mendengar ucapan ini dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Malapetaka sedang mendekat, dan meskipun para pejabat pengadilan yang hadir sebelumnya tidak tahu betapa buruknya udara kotor itu, mereka pasti mengetahuinya sekarang. Jika mereka didorong keluar dari celah kehampaan, para pejabat istana ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lebih dari 1/4 jam di lingkungan udara keruh di kehampaan di luar domain. Li Xuanfeng melirik para menteri dan berkata, saya akan menjelaskannya hari ini. Siapapun yang ingin pergi ke kehampaan luar untuk hidup bebas, saya bersedia mempertaruhkan reputasi saya dan meminta bantuan kepada penguasa Lembah Shenmu untuk mengutus kalian. Mereka yang tadinya ingin mengatakan sesuatu tentang cedera serius itu diam saja, menundukkan kepala dan tidak berani berbicara, karena takut benar-benar akan dilempar ke dalam kehampaan di luar domain. Li Xuanfeng mendengus dingin dan memarahi musuh kuat dari luar wilayah ada tepat di depan kita. Kita harus bersatu melawan musuh. Tapi saat ini, ada orang-orang dengan motif tersembunyi yang ingin mengusik hati rakyat. Aku benar-benar tidak mengerti, kau ini bodoh atau jahat. Atau apakah menurutmu 9 provinsi dapat selamat dari bencana ini, dan ingin memanfaatkan bencana ini untuk meraup untung besar? Li Xuanfeng menunjuk ke arah pejabat istana yang memiliki motif tersembunyi dan mengutuk mereka satu persatu. Kalian semua adalah sekelompok tikus yang tidak kompeten. Kalian mengandalkan fakta bahwa tulang punggung Istana Jenderal Dewa tidak berada di Jiushu, dan kalian bertindak begitu agresif. Jika Jenderal Dewa Jurang Naga atau penguasa kota Liuyun berada di Jiushu, siapa di antara kalian yang berani menunjukkan taring? Semua pejabat istana yang memusuhi Istana Jenderal Ilahi dimarahi dengan keras. Memang benar demikian, jika Qin Tai'a atau Ye Xuan berada di daerah Jiushu. Orang-orang ini sama sekali tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Li Xuanfeng mengumpat semakin keras, bahkan saat Jun Tianyi memanggilnya, dia mengabaikannya dan terus mengumpat, lihatlah kalian tikus-tikus yang tidak kompeten, kalian hanya peduli dengan belajar dan mencari jalan di Akademi Kunpeng, dan penguasa Lembah Shenmu tidak peduli dengan urusan duniawi. Jika ada orang di kedua tempat ini yang memiliki temperamen buruk, aku akan menamparmu beberapa kali, apakah kau berani mengatakan sepatah kata pun? Guru nasional, jangan marah. Melawan musuh lebih penting. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengkritik Istana Jenderal Ilahi akan diasingkan dan tidak akan diampuni, tegas Jun Tianyi. Baru saat itulah Li Xuanfeng menarik kembali kekuatan gaibnya dan kembali ke posisinya.
Mari kita lanjutkan diskusinya. Jika tembok kristal Void runtuh, bencana apa yang akan terjadi di alam Jiushu? Tanya Jun Tianyi lagi. Li Xuanfeng membungkuk dan melaporkan Akademi Kunpeng dan Sekte Suci Lingtai telah berdiskusi bahwa setelah dinding kristal hampa runtuh, dalam waktu maksimal 3 bulan, udara keruh akan menyapu seluruh gunung dan sungai di Jiushu, tanaman akan layu, dan manusia juga akan terkikis oleh udara keruh, berubah menjadi monster yang bukan manusia maupun hantu dalam 3 bulan. Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan yang diambil, bahkan jika keluarga kerajaan kekosongan tidak menyerbu Jiushu, Jiushu akan menjadi dunia yang tidak layak huni dalam waktu setengah tahun. Bagaimana dengan pasukan Long Yuan? Apakah mereka siap untuk bertahan melawan musuh? Jun Tianyi bertanya lagi tentang pasukan Long Yuan. Meskipun kekuatan militer tentara Long Yuan secara nominal diserahkan kepada Jun Tianyi, ketika Jun Tianyi mendapatkan jimat harimau tentara Long Yuan, dia telah dengan jelas menyatakan bahwa dia hanya menyimpan jimat harimau itu untuk sementara atas nama Qintaya. Oleh karena itu, tentara Long Yuan sekarang dipimpin oleh 2 jenderal naga terbang, Hang San dan Fang Qiangqiao. Saat itu, Fang Qiangqiao berada di istana Longhua, melapor atas nama tentara Long Yuan. Tentara Long Yuan siap bertahan melawan musuh. Jika keluarga kerajaan Void berani memasuki wilayah Jiushu, mereka akan dibantai jutaan orang. Bagus, bagus. Jun Tianyi merasa sedikit lega setelah mendengar ini. Di wilayah Jiushu, bukan hanya dinasti Zhou besar saja yang membuat persiapan untuk melawan musuh kuat dari luar wilayah tersebut, melainkan semua tanah suci dan sekte juga tengah membuat persiapan. Bagi makhluk di alam Jiushu, tidak ada cara lain untuk bertahan hidup kecuali bertarung sekuat tenaga melawan keluarga kerajaan Void. Terkadang, tidak memiliki pilihan kedua dapat membuat orang bekerja lebih keras dan maju. Ini adalah bulan keempat sejak keong penelan langit menggigit dinding kristal hampa alam Jiushu. Makhluk-makhluk di alam Jiushu sudah dapat melihat dengan jelas tubuh halus dan berdarah keong penelan langit, dan tubuh-tubuh seperti tentakel yang menempel pada dinding kristal kekosongan, dengan rakus melahap hukum-hukum di dinding kristal kekosongan. Perkiraan waktu yang dibutuhkan keong penelan langit untuk menggigit dinding kristal Void direvisi setiap hari. Oleh karena itu, semakin dekat ke ujung, semakin akurat waktu ketika dinding kristal hampa digigit. Hari ini adalah harinya, gumam Gu Yunbo sambil menatap bayangan keong penelan langit di langit. Dunia kecil Void City melayang di bawah langit, sangat dekat dengan Sky Swallowing Cons. Saat ini, dunia kecil kota Void telah menjadi dunia yang penuh dengan pepohonan hijau, dan cabang serta daun pohon suci telah tumbuh di setiap sudut. Sebagian besar tetua dari Akademi Kunpeng yang berpartisipasi dalam perang berkumpul di dunia kecil kota Void. Selain itu, banyak sekte tanah suci juga berkumpul di dunia kecil kota Void. Lembah Senmu, Sekte Tianjian, Kuil Dewa Binatang. Ada juga beberapa sekte yang telah membuka gerbang gunung di dunia kecil Kunsutian, dan mereka berkumpul di dunia kecil Kunsutian. Tentara dinasti Zhou besar juga berbaris, siap untuk bertahan melawan musuh. Selain ras manusia, ras roh lain di alam Jiushu juga siap menghadapi musuh. Tanah Suci Putri Duyung, Kuil Pasang Laut, telah tiba di Provinsi Donglu dan bergabung dengan sekte Tanah Suci yang dikenal. Dewan Demigod juga keluar dengan kekuatan penuh. 2 pendeta muda dari Dewan Demigod mengikuti Su Zexue. Tidak banyak ketegangan di wajah mereka saat menghadapi bencana itu, sebaliknya, wajah Tong menunjukkan ekspresi bahagia. Sebab, dalam pemahamannya, setelah sebuah lubang tergigit di dinding kristal Void, saudaranya akan dapat kembali, yang tentu saja akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Menjelang tengah hari, sinar matahari dan garis besar keong penelan langit saling tumpang tindih, menghasilkan lapisan cahaya merah darah di daratan Kyushu. Pada saat ini, dinding kristal kehampaan tergigit, dan angin kencang dari kehampaan luar menyerbu ke alam Jiushu. Melihat pemandangan ini, semua roh di Jiushu tidak dapat menahan rasa gugup digigit. Tidak seorang pun tahu nasib apa yang akan datang selanjutnya, dan rasa sakit karena rumah mereka hancur tidak terlukiskan. Para prajurit yang bertekad untuk bergabung dalam pertempuran menahan napas, menunggu saat terakhir tiba. Udara kotor dan angin kencang menerjang wilayah Kyushu, menyebabkan badai dan menimbulkan malapetaka. Keluarga kerajaan Void tidak terburu-buru memasuki alam Jiushu pada awalnya. Si keong penelan langit terus menggigit dinding kristal Void, membuat celah semakin besar. Beberapa pria kuat dari sekte di alam Jiushu mencoba terbang ke langit dan merapal mantra dalam upaya menghentikan keong penelan langit agar tidak terus menggigit dinding kristal hampa. Akan tetapi, mantra yang diucapkan oleh para master sekte yang kuat ini tidak dapat menghentikan keong penelan langit sama sekali. Si keong pemakan surga bahkan menjulurkan tentakel berwarna darah, yang menyapu bagaikan cambuk raksasa, dan angin kencang yang ditimbulkannya langsung menjatuhkan anggota sekte yang kuat itu ke tanah. Dinding kristal kehampaan masih terkoyak sedikit demi sedikit, dan retakannya makin membesar. 1 jam kemudian,
sebuah lubang selebar 10 mil terbentuk di dinding kristal hampa. Segera setelah itu, suatu pasukan melewati celah di dinding kristal hampa dan menyerbu ke alam Jiushu. Pasukan ini mengendarai sinar hampa, memegang tombak di tangan, dan memiliki energi hampa yang kuat yang melilit tubuh mereka. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Kavaleri Manta, ini kavaleri Manta. Mereka adalah kavaleri elit keluarga kerajaan Void. Kekuatan tempur mereka sangat dahsyat, tidak kalah dengan kavaleri besi Dewa Angin. Tetua Akademi Kunpeng membuat keputusan yang matang berdasarkan informasi yang dikirim Ye Xuan. Pertempuran telah dimulai. Ye Qingyang mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke arah pasukan kerajaan Void yang menyerbu dari kehampaan di luar wilayah kekuasaannya, dan memberi perintah untuk memulai perang. Para tetua dari setiap departemen Akademi Kunpeng segera bersiap untuk pertempuran sesuai dengan rencana awal. Zhu Yong tidak takut dengan kedatangan musuh kuat dari luar wilayah kekuasaannya, tetapi malah menjadi bersemangat. Dia melompat dan berteriak, "Ayo! Biarkan tamu tak diundang dari kehampaan luar ini melihat pertemuan yang kita berikan kepada mereka. Murid-murid, buka tirainya, saatnya meriam pemusnah kehampaan kita berbunyi." Sejak jatuhnya kerajaan Tianyao kuno, meriam Yuan penghancur kekosongan tidak memiliki peluang untuk ditembakkan. Karena melepaskan tembakan menghabiskan puluhan juta batu roh, Anda tidak bisa menghabiskan uang begitu saja meskipun Anda memilikinya. Bahkan jika ia harus membakarnya, Zhu Yong memilih untuk membangun lebih banyak meriam pemusnah kekosongan. 10 tirai dibuka, memperlihatkan 10 meriam pemusnah kekosongan. Mulutnya yang panjang terangkat, diarahkan ke pasukan kerajaan Void yang menyerbu masuk dari kehampaan di luar wilayah kekuasaannya. Selain 10 meriam pemusnah kekosongan, ada juga 100 meriam sekunder yang lebih kecil di belakang mereka. Sebanyak 110 meriam diarahkan ke lubang di dinding kristal hampa. Hancurkan, murid-murid, hancurkan sekeras yang kalian bisa. Tidak ada yang akan menghentikan kita membakar batu-batu roh hari ini, hancurkan. Zhu Yong berteriak sekeras-kerasnya. 10 meriam pemusnah kekosongan menyala pada saat yang sama, menembakkan 10 sinar cahaya tebal, yang menerobos celah-celah di dinding kristal kekosongan. Retakan pada dinding kristal hampa itu hanya selebar 10 mil, dan pasukan keluarga kerajaan Void hanya bisa masuk melalui celah ini. Jangkauan kekuatan meriam pemusnah kekosongan sepenuhnya mencakup seluruh celah. Ledakan. Kekuatan meriam pemusnah kekosongan meledak, dan pasukan pertama tentara kerajaan kekosongan yang menyerbu ke alam Jiushu langsung berubah menjadi abu oleh kekuatan meriam pemusnah kekosongan. Teruslah mengebom. Mereka berani datang ke wilayah Jiushu kita dan membuat onar. Apa mereka benar-benar berpikir kita terbuat dari lumpur? Basmi mereka sampai mati, dan lakukanlah sekuat tenaga. Teriak Zhu Yong penuh semangat. Sinar tembakan meriam melesat keluar, menghancurkan pasukan keluarga kerajaan Void hingga berkeping-keping. Di luar perbatasan Kyushu, Raja Yelin tidak menyangka serangan balik dari alam Jiushu begitu dahsyat, dan gelombang serangan pertama gagal. Dia segera mengambil keputusan dan memerintahkan keong penelan surga untuk terus memperluas lubang di dinding kristal kekosongan. Setelah celah di dinding kristal kehampaan diperluas hingga diameter 30 mil, pasukan kerajaan kekosongan melancarkan serangan lain. Kali ini, kavaleri Raja Naga dan kavaleri Manta maju bersama, melintasi celah selebar 30 mil di dinding kristal, dan bergegas menuju alam Jiushu. Kali ini, kekuatan meriam pemusnah kekosongan meliputi sebagian besar area celah, menghancurkan pasukan kerajaan kekosongan hingga berkeping-keping. Meriam pemusnah kekosongan tidak mampu menghentikan seluruh pasukan kerajaan kekosongan. Sebuah tim kavaleri Raja Naga bergegas ke alam Jiushu, membentuk kembali formasi di langit, membentuk skala 10.000 kavaleri, menemukan lokasi meriam pemusnah kekosongan, dan kemudian melancarkan serangan. Su Changlin, pemimpin kavaleri besi Dewa Angin, telah bersiap. Dengan teriakan lantang, 20.000 kavaleri besi Dewa Angin segera melesat ke udara, membangkitkan semburan energi sejati, dan menyerbu kavaleri Raja Naga. Setelah beberapa tahun pengembangan, ukuran kavaleri Feng Shen telah berkembang menjadi 20.000 prajurit kavaleri. Sebelum Ye Xuan meninggalkan alam Jiushu, kavaleri besi Dewa Angin telah mencoba menunggangi elang serigala dan membentuk tim kecil kavaleri besi elang ilahi. Setelah pelatihan, kavaleri condor menunggangi elang serigala dengan sangat sukses, dan kemudian latihan tersebut diperluas ke seluruh pasukan kavaleri Dewa Angin. Kavaleri Dewa Angin terbang ke udara dan menyerang kavaleri Raja Naga. Dalam serangan dan tabrakan, mereka tidak berada pada posisi yang dirugikan dan saling bertarung. Akan tetapi, seiring semakin banyaknya pasukan tentara kerajaan Void yang menyerbu wilayah Jiushu, tekanan pun berangsur-angsur meningkat. Panglima Tentara Zhou Agung, Shen Qianshan, mengeluarkan perintah untuk memulai perang, dan 3.000 kapal terbang ringan lepas landas dan bergabung dalam medan perang. Segera setelah itu,
Para master bela diri dari semua tanah suci dan sekte utama terbang dari segala arah untuk menemui pasukan keluarga kerajaan Void dan memulai pertempuran berdarah di langit. Kekosongan di luar domain. Sejak penaklukan kota Raja Abis, tentara Mangshan telah merebut lebih banyak tunggangan naga. Setelah beberapa bulan pelatihan, jumlah pasukan kavaleri hijau Jiaolong telah bertambah menjadi 40.000 ekor kuda. Bersama dengan kavaleri hijau elang naga, pasukan kavaleri elit tentara Mangshan telah mencapai jumlah 50.000 ekor kuda. Ye Xuan dan Qin Tai'a memimpin 2 unit kavaleri, menunggu kesempatan dalam kegelapan kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Saat mereka menyaksikan keong penelan langit menggigit dinding kristal kehampaan sedikit demi sedikit, keduanya merasakan beban berat di hati mereka. Akan tetapi, mereka berdua telah melalui darah dan besi, dan bahkan ketika mereka menyaksikan lapisan pelindung alam Kyushu tersingkap, mereka masih memaksakan diri untuk tetap tenang. Ye Xuan ingin sekali bergegas keluar untuk menghentikannya beberapa kali, tetapi dia tahu betul bahwa menghadapi keong penelan langit dan pasukan keluarga kerajaan Void yang berkekuatan jutaan orang, menyerbu maju secara memangui buta tidak hanya akan gagal menghentikannya, tetapi juga akan membahayakan dirinya sendiri. Ada kerabat terdekat di alam Jiushu. Setelah tembok kristal Void ditembus, kerabat ini pasti akan bangkit untuk melawan keluarga kerajaan Void, dan mereka pasti akan jatuh ke dalam bahaya. Ye Xuan mengepalkan tinjunya, dan tinjunya menjadi semakin tebal dan berat. Aku ingin segera maju, tapi sekarang belum waktunya. Qin Tai'a mengulurkan tangan dan menepuk bahu cicitnya, lalu berkata dengan santai, tahukah kamu seperti apa situasi paling berbahaya yang pernah aku alami? Ia tidak menunggu Ye Xuan menjawab, dan melanjutkan saat itu, separuh tembok kota Wangbei runtuh, dan suku Tianyao menyerang kota Wangbei. Banyak orang percaya bahwa pasukan Long Yuan akan musnah dalam pertempuran itu. Saya meminta Hang Zhan untuk memimpin pasukan kavaleri untuk menyergap di alam liar dan menyuruhnya untuk tidak keluar kecuali melihat sinyal. Ia menyaksikan tembok kota Wangbei dirobohkan dan suku Tianyao menyerang kota Wangbei. Dia terus menunggu waktu yang paling tepat. Hingga klan Ibel Langit dipisahkan oleh kota Wangbei yang hancur, mereka yang menyerbu masuk ke kota adalah kavaleri binatang Ibel Langit, dan mereka yang tertinggal di luar kota adalah batalion panah ilahi pasukan Ibel Langit. Pada saat ini, Hang Zhan bergegas keluar, dan di bawah langkah kaki besi batalion Xiaoqi, batalion panah ilahi pasukan Ibel Langit dihancurkan, membalikkan keadaan pertempuran. Ye Xuan mengerti bahwa tujuannya menceritakan kisah ini adalah untuk berharap agar ia tidak cemas. Sekalipun ia melihat kota itu jatuh, ia tetap harus menunggu waktu yang tepat. Sekarang, dinding kristal hampa alam Jiushu telah digigit, dan pasukan keluarga kerajaan kekosongan telah menyerbu ke alam Jiushu satu demi satu. Kisah ini mirip sekali dengan kisah yang diceritakan Qin Tai'a. Tentara Mangshan adalah batalion kavaleri yang telah bersiap menyergap di luar, menunggu kesempatan untuk keluar. Aku mengerti. Aku bisa tetap tenang, tapi aku tidak bisa menahan amarahku. Ye Xuan mencoba berbicara dengan nada tenang. Adalah baik untuk memiliki kemarahan di dalam hatimu, asalkan kamu tidak membiarkan kemarahan itu memengaruhi pikiranmu. Qin Tai'a menekan bahu Ye Xuan, lalu kembali terdiam dan menunggu. Pasukan keluarga kerajaan Void menyerbu ke alam Jiushu satu demi satu. Di antaranya adalah kavaleri Manta, kavaleri Raja Naga, dan 1 juta pasukan non-kerajaan yang digunakan sebagai umpan meriam. Semakin banyak pasukan bergegas ke Jiushu, 100.000, 200.000, 300.000. Tentara Mangshan menunggu dengan tenang. Hingga jumlah pasukan keluarga kerajaan Void yang menyerbu ke alam Jiushu mencapai 500.000, pasukan keluarga kerajaan Void yang berjumlah 1 juta terbagi menjadi 2 bagian. Ye Xuan menoleh dan menatap Qin Tai'a, yang mengangguk. Ye Xuan menghunus pedang Kunpeng, mengarahkannya ke pasukan kerajaan Void, dan meraung, basmi. Membasmi. Para penunggang naga elang hijau dan para penunggang naga banjir hijau meraung pada saat yang sama dan melancarkan serangan. Ye Xuan berdiri di belakang bola petir dan bergegas ke depan. Jin Huoyu mengikuti di belakang, menciptakan tornado api dan bergegas menuju pasukan keluarga kerajaan Void. Pasukan kerajaan Void yang tetap berada di luar wilayah itu terdiri atas 150.000 kavaleri Raja Naga dan 350.000 kavaleri Manta. Jumlah ini masih sangat besar. Ketika Raja Yelin melihat pasukan Mangshan muncul, dia mendengus dingin, kalian benar-benar keluar untuk mati. Bagaimana kalian bisa melawan pasukanku hanya dengan pasukan kavaleri kalian yang menyedihkan? Ye Xuan menyerbu maju dengan langkah dewa dan menebas Raja Yelin dengan pedangnya. Raja Ye Kirin meledak dengan energi hampa, berubah menjadi bayangan Night Kirin. Ia meraung ke langit, mengangkat tombak untuk menangkis pedang Kunpeng, dan mencibir, sebagai semut, kau masih saja berjuang. Betapa bodoh dan konyolnya. Yang lebih konyol lagi, semut-semut dari suku Mangshan ini rela mengikutimu sampai mati. Ye Xuan memegang pedangnya dan bergulat dengan tombak Raja Yelin,
dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu begitu yakin bahwa aku di sini untuk mati? Apalagi, dengan 50.000 pasukan berkudamu, kau masih ingin melawan 500.000 pasukanku. Aku belum memperhitungkan kekuatan tempur si Keong Penelan Langit. Di hadapanku, kau sangat lemah. Raja Yelin berkata dengan arogan. Ya, Yesuan tersenyum, mengarahkan jarinya ke cakrawala dan berkata, lihat apa itu. Raja Yelin menggunakan indera kedewaannya untuk menjelajah ke arah itu dan segera menemukan sebuah makam kuno sebesar gunung muncul di cakrawala. Alisnya langsung berkerut, dan dia teringat laporan militer tentang penghancuran tentara kerajaan Void di Laut Berbintang, dan bertanya dengan heran, makam kuno itu. Benar sekali, hanya dengan satu gerakan, makam kuno milik 200.000 pasukan keluarga kerajaan Void hancur. Senyum Yesuan semakin mengembang. Raja Yelin tidak terlalu khawatir dan mendengus dingin terus. Kenapa? Keong Penelan Langit ada di sini. Sekeras apapun kau berjuang, hanya ada satu akhir, yaitu kematian. Sebaiknya kau pikirkan dulu cara untuk lolos dari pedangku. Mata Yesuan bersinar dengan cahaya tajam, dan hukum pedang ganda langit dan bumi dilepaskan. Dengan ranah pedang terkuat, dia menebas dengan pedang dan menebas ke arah Raja Yelin. Kilin malam yang dipadatkan dengan kekuatan hukum langsung hancur berkeping-keping. Raja Yelin terkejut dan segera terbang kembali, mendapati prajurit Kaisar Jurang telah menelan cahaya pedang dan menangkis pedang tersebut. Dia terbang ke punggung Keong Penelan Surga, menunjuk ke arah Yesuan, dan berkata dengan suara yang dalam, Dewa Abis yang perkasa, basmi dia terlebih dahulu. Si Keong Penelan Surga segera mengayunkan tentakelnya yang berdarah dan melilit Yesuan. Yesuan mengayunkan pedangnya dan menebas. Kemudian, Keong Penelan Langit adalah binatang kekaisaran kuno dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ia menekan aturan pedang dengan ayunan tentakelnya. Setelah itu, Raja Yelin memerintahkan Keong Penelan Langit dan mulai memburu Yesuan. Menghadapi pengejaran binatang kekaisaran kuno, Yesuan tidak mampu melawan dan dengan cepat terbang mundur. Raja Yelin tertawa terbahak-bahak, dasar semut rendahan, apa yang bisa kau gunakan untuk melawan keluarga kerajaan Void? Dengan Keong Penelan Langit, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam Jiushu. Tepat pada saat ini, makam kuno Langya terbang mendekat. Pintu makam kuno terbuka, dan patung 24 Jenderal Langya terbang keluar dari makam, memancarkan gelombang tekanan bernada rendah. Semangat juang ke-24 Jenderal Langya mengeluarkan suara dari kejauhan dan berkata, bahkan Keong Penelan Surga pun tidak bisa bersikap sombong di hadapan pasukan Langya. Semangat juang 24 Jenderal terkenal Langya membentuk formasi dan mengepung Keong Penelan Surga. Mengaum, si Keong Penelan Langit mendapati bahwa ke-24 patung itu adalah orang-orang yang telah membasminya di zaman dahulu, lalu segera mengeluarkan raungan marah. Di satu sisi adalah binatang kaisar kuno, dan di sisi lain adalah 24 Jenderal Langya. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, mereka memulai pertempuran berdarah yang tak pernah berakhir. Dari 24 Jenderal Langya, yang tersisa memiliki semangat juang yang gigih. Demikian pula yang dibangkitkan oleh Keong Penelan Langit hanyalah tubuh ilusi. Kedua belah pihak terus melanjutkan pertempuran yang berlangsung abadi, dan sangat sengit sejak awal. Kehampaan di luar domain terguncang dan riak-riak muncul berlapis-lapis, dan suara bergema di seluruh kehampaan dan dunia. Pertempuran ini sudah sangat sulit untuk diselesaikan di zaman dahulu, dan masih sama hingga sekarang, dengan hasil yang sulit untuk ditentukan untuk saat ini. Wajah Raja Yelin tiba-tiba menjadi gelap, dan dia segera menunjuk kedua unit kavaleri tentara Mangshan dan berteriak, kavaleri Raja Jiaolong, hancurkan kedua unit kavaleri ini. Kavaleri Raja Naga meraung dan menyerang ke arah dua unit kavaleri tentara Mangshan. 150.000 kavaleri Raja Jiaolong lebih dari cukup untuk mengepung dan membasmi 50.000 kavaleri Mangshan. Tujuan Raja Yelin adalah pertama-tama melenyapkan dua unit kavaleri tentara Mangshan, lalu mengepung dan membasmi Yesuan. Qin Tai'a memimpin dua unit kavaleri dan tidak mundur. Ia bergegas menuju kavaleri Raja Naga dan terlibat dalam konfrontasi langsung. Tepat ketika Raja Yelin mengira pasukan kavaleri Mangshan sedang mencari kematian, prajurit terakota tentara Langya bergegas keluar dari makam kuno. 200.000 semangat juang tentara Langya bergegas keluar dan segera membalikkan keadaan. Raja Yelin terkejut dan marah lagi, dan memerintahkan kavaleri Manta untuk bergabung ke medan perang. Meskipun kekuatan tempur individu kavaleri Manta tidak sebaik kavaleri Raja Naga, kekuatan tempur keseluruhan 350.000 kavaleri Manta tidak lebih rendah dari 150.000 kavaleri Raja Naga. Kavaleri Manta bergabung di medan perang, dan keluarga kerajaan Void sekali lagi memperoleh kemenangan. Pasukan Mangshan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Qin Tai'a menembakkan tombak ke langit, mengirimkan sinyal serangan. 100 kapal terbang Void muncul dan menghantam medan perang.
100.000 pasukan elit Mangshan menyerbu ke medan perang dan dengan paksa menahan serangan keluarga kerajaan Void. Pasukan elit Mangshan yang berjumlah 100.000 ini bukanlah pasukan kavaleri, tetapi masing-masing dari mereka adalah prajurit dengan kemampuan tempur yang hebat. Ji Ziling tiba di tempat kejadian dengan 50.000 prajurit elit di depan tim, menyerbu ke medan perang dan berubah menjadi bola api ungu, dengan penyengat yang berputar seperti lebah, merenggut nyawa keluarga kerajaan Void. Pasukan Mangshan memiliki total 150.000 pasukan, ditambah 200.000 roh perang langya, yang jika ditotal hanya berjumlah 350.000 pasukan. Menghadapi pasukan kerajaan Void yang berkekuatan 500.000 pasukan, mereka masih dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Raja Yelin menyeringai dan berkata, sekalipun kita mengeluarkan semua mayat di makam kuno, jumlah mereka hanya 350.000. Apa gunanya pasukan sekecil itu? Aku masih punya 500.000 pasukan Eldar, basmi saja mereka. Pasukan umpan meriam yang berjumlah 500.000 orang menyerbu maju sambil meraung. Meskipun 500.000 pasukan tentara roh ini digunakan sebagai umpan meriam oleh Raja Yelin, masing-masing dari mereka adalah seorang prajurit, dan kekuatan tempur mereka tidak jauh berbeda dari infanteri tentara Mangshan. Dengan 500.000 pasukan Eldar yang terdesak, situasi di pihak tentara Mangshan tiba-tiba dalam bahaya. Meskipun Thunderbolt dan Golden Fire Feather dengan panik menyerang Void Royal Family, masih sulit membalikkan keadaan. Melihat pihaknya memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran, Raja Yelin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Dewa kemenangan ada di pihak keluarga kerajaan Void. Kau bisa mati dengan tenang. Kamu terlalu senang terlalu dini. Aku masih punya sedikit pengaruh yang belum kuungkapkan. Yesuan berkata sambil menembakkan bola api ke langit. Lebih dari 100 perahu terbang hampa terbang di atasnya. Kapal terbang hampa ini diperoleh setelah menaklukkan kota Raja Abis. Situasi lebih dari 100 kapal terbang hampa ini agak berbeda dengan kapal terbang hampa yang ditunggangi tentara Mangshan. Kapal terbang hampa ini penuh sesak dengan makhluk-makhluk humanoid. Ketika saya mendekat, saya dapat melihat dengan jelas bahwa itu yang kotor. Setiap kapal terbang hampa diisi oleh 5 hingga 6.000 orang kotor. Ada lebih dari 100 kapal terbang hampa, dengan 5 hingga 600.000 orang kotor. Kapal terbang hampa ini menyerbu ke medan perang, dan orang-orang kotor di kapal terbang itu melompat langsung ke punggung dan tunggangan pasukan kerajaan hampa dan mulai bertempur. Ketika Raja Yelin melihat orang kotor itu muncul, matanya berubah muram. Dia telah mendengar secara rinci tentang jatuhnya kota Raja Abis dari para pengawal rahasia kerajaan, jadi dia secara alami tahu bahwa kota Raja Abis telah ditembus oleh orang-orang kotor di luar kota. Sekarang, ketika melihat orang-orang kotor itu lagi, wajahnya menjadi sangat muram. Ketika Raja Void memerintah kota Raja Abis, ia hanya menganggap orang-orang kotor ini sebagai reptil di lumpur dan tidak pernah menanggapi mereka dengan serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari orang-orang tidak penting dan kotor inilah yang akan merebut kota Raja Abis. Sekarang, orang-orang kotor ini telah bergabung ke medan perang dan bertempur bersama tentara. Orang-orang kotor ini yang selamat dari lingkungan yang paling keras, setelah menahan erosi udara kotor dan energi hampa, telah menjadi sangat kuat dan ledakan kekuatan tempur mereka sangat dahsyat. Untuk sementara, kedua belah pihak imbang. Namun, keluarga kerajaan Void, dengan total 1 juta prajurit, termasuk tentara kerajaan dan tentara non-kerajaan, masing-masing dari mereka telah dilatih dan jauh lebih kuat daripada para kotor dalam pertempuran militer. Terlebih lagi, jumlah kavaleri Raja Naga dan kavaleri Manta mengalahkan semangat juang tentara Mangshan dan tentara Langya. Oleh karena itu, keluarga kerajaan Void secara bertahap memperoleh keunggulan. Raja Yelin mendengus dingin, semut tetaplah semut. Mereka merangkak keluar dari lumpur, tetapi pada akhirnya mereka akan mati kembali di lumpur. Aku ingin melihat trik apa yang kau miliki. Jika tidak, maka bersiaplah seluruh pasukanmu akan musnah. Yesuan melihat sekeliling, mencari sedikit bantuan terakhir. Sumber bantuan terakhir tentu saja adalah klan Feiyu, tetapi klan Feiyu tidak terkendali, jadi tidak ada kepastian 100% bahwa mereka akan muncul. Yesuan telah melakukan yang terbaik dan menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, hampir membuat kekuatan kedua pasukan menjadi setara. Jika suku Feiyu tidak mau muncul, maka apa yang disebut balas dendam suku ini hanyalah lelucon. Yesuan melihat sekeliling dan akhirnya menemukan beberapa bintik hitam di langit utara. Jumlah bintik hitam bertambah dan mereka terbang dengan cepat. Ketika mereka mendekat, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah roh dengan sayap di punggung mereka, dan mereka tidak lain adalah klan Feiyu. Sayap mereka dicat hitam, dan dengan jubah hitam yang mereka kenakan, mereka terbang dalam kegelapan kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Jika Anda tidak memperhatikan, akan sangat sulit untuk melihat mereka dengan mata terbuka. Setelah suku Feiyu terbang mendekat, Yesuan tersenyum, menunjuk ke arah suku Feiyu,
dan berkata kepada Raja Yelin, kejahatan yang kau tabur akan menghasilkan buah yang buruk hari ini. Para penagih utang ada di sini. Dinasti Yelin memandang ke arah klan Feiyu dan mengerutkan kening itu. Ia memandangi orang-orang bersayap hitam ini dan merasa mereka tampak familiar. Mereka sangat mirip dengan roh bumi melolong angin yang tercatat di kuil puncak, tetapi warna sayap mereka berbeda, jadi ia awalnya tidak mengenali mereka. Apa kau tidak mengenali Avengers dari Howling Abyss? Putramu dinamai sesuai nama kampung halaman mereka. Seharusnya aku menyerahkan putramu untuk dieksekusi, tapi putramu begitu keras kepala sehingga aku terpaksa membasminya sebelum klan Feiyu muncul, kata Ye Xuan. Mata Raja Yelin menjadi gelap. Ia selalu teringat kematian putranya, Feng Xiao. Ia mendengus dingin, jangan khawatir. Aku akan mengutusmu untuk menebus kesalahan pada Feng Xiao. Klan Feiyu bergegas ke medan perang dengan tidak hanya 30.000 tetapi 50.000 orang. Ye Xuan tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, dia baru bertemu klan Feiyu sekali, dan mustahil bagi pihak lain untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka. Sekarang ada 50.000 anggota suku Feiyu, yang berarti mereka melihat harapan untuk membalas dendam dan telah keluar dengan kekuatan penuh. Klan Feiyu bergabung di medan perang, sekali lagi mempersempit kesenjangan kekuatan antara kedua pasukan. Bulu-bulu yang dikibaskan oleh klan bulu terbang bagaikan anak panah yang melesat dan membasmi keluarga kerajaan Void, melampiaskan penderitaan yang telah dialami klan tersebut dan ingin membalas dendam kepada keluarga kerajaan Void karena telah menghancurkan tanah air mereka. Pada awalnya, keluarga kerajaan Void penuh semangat dan ambisi untuk menghancurkan lawan-lawan mereka, tetapi sekarang kedua belah pihak berimbang. Wajah Raja Yelin tampak sangat tidak senang. Dengan situasi pertempuran saat ini, keluarga kerajaan Void masih memiliki keuntungan, tetapi jika mereka terus bertarung seperti ini, kemenangan apapun akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Pertarungan antara kedua pasukan menjadi semakin sengit. Raja Yelin mendengus marah, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau perjuangkan. Sekeras apapun kau berjuang, kau akan mati pada akhirnya. Bukankah lebih baik menghadapi kenyataan? Apa kau begitu yakin bisa menang? Sambil berbicara, Ye Xuan mengayunkan pedangnya untuk menebas tentakel keong penelan langit, menyebabkan riak-riak hukum meledak di ruang sekitarnya, bergemuruh dan menyebar. Mendengus. Raja Yelin mendengus dingin, menunjuk ke medan perang, dan berkata dengan arogan, lihatlah pasukan tambal sulam yang kalian bawa. Mereka hanya layak untuk berjuang dan menunggu kematian di depan pasukan reguler keluarga kerajaan Voidku. Dengan efektivitas tempur pasukan keluarga kerajaan Void, pertempuran ini akan dimenangkan. Kalian semut yang rendah hati hanya menunda langkahku untuk menaklukkan dunia Void. Ye Xuan menjawab dengan tegas, kamu salah tentang satu hal. Dalam hal efektivitas tempur, kavalerimu tidak sebaik kavaleri tentara Mangshan. Kamu hanya mengandalkan jumlah pasukan untuk bersikap arogan. Jika kamu terus bertarung, kamu tidak akan menang. Hahaha. Raja Yelin tertawa terbahak-bahak, menunjuk kavaleri hijau naga elang dan kavaleri hijau Jiaolong yang sedang bertempur, lalu berkata dengan nada menghina, hanya mengandalkan dua kavalerimu. Beraninya kau bilang efektivitas tempurmu lebih baik daripada kavaleri Raja Jiaolongku. Buka matamu dan lihatlah betapa hancurnya kavalerimu oleh kavaleri Raja Jiaolong. Pada saat ini, masih ada 150.000 penunggang Raja Naga di medan pertempuran hampa di luar wilayah kekuasaannya. Kedua unit kavaleri itu jauh lebih unggul jumlah tentara Mangshan. Meskipun didukung semangat juang tentara Langya, tentara Mangshan tetap kalah telak. Melihat bahwa pertempuran telah mencapai tahap yang sangat panas, Ye Xuan berpikir sudah waktunya untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Jadi dia mencubit formula sihir dengan tangan kirinya dan berkata perlahan, kalau begitu perhatikan baik-baik, jangan berkedip. Teknik rahasia atavisme transformasi King Luan. Melolong. Elang naga hijau menjerit nyaring, bulunya pun memancarkan cahaya hijau suci, dan kekuatan tempurnya pun langsung melonjak. Para ksatria kavaleri biru elang naga telah berlatih metode bertarung transformasi Luan biru berkali-kali. Mereka meraung bersamaan, menerkam kelompok kavaleri Raja Naga, dan melancarkan serangan. Mengandalkan kecepatan serangan mereka yang tak tertandingi, mereka memotong pasukan musuh berkali-kali. Dua unit kavaleri keluarga kerajaan Void dibagi menjadi tim-tim kecil, dan tidak dapat lagi menunjukkan efektivitas tempur kolektif kavaleri. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Yelin tiba-tiba berubah muram. Ia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah akan menggunakan racun haus darah. Dia sangat yakin bahwa selama kavaleri Raja Naga menggunakan racun haus darah, kekuatan tempur yang dilepaskan akan menghancurkan semua yang ada di depannya menjadi berkeping-keping. Namun, begitu racun haus darah digunakan, kavaleri Raja Naga ini pada dasarnya tidak akan berguna. Keraguannya adalah apakah layak mengorbankan seluruh kavaleri Raja Naga untuk membasmi sekelompok orang yang tidak berguna seperti itu. Ye Xuan melihat keraguan di matanya, dan senyum tersungging di bibirnya. Ia bertanya,
Apakah kau ingin menggunakan racun haus darah? Raja Yelin mendengus dingin, untuk menghadapi sekelompok semut rendahan sepertimu, tak perlu mengorbankan seluruh kavaleri Raja Jiaolong. Bahkan tanpa racun haus darah sekalipun, itu sudah lebih dari cukup untuk memenangkan pertempuran ini. Ya, senyum di bibir Ye Xuan menjadi semakin intens, dan dia perlahan berkata karena kamu tidak membutuhkannya, maka aku tidak akan sopan. Saat berbicara, Ye Xuan menggunakan akal ilahinya untuk menyampaikan perintah haus darah. Setelah menerima perintah, Hong Qifeng, pemimpin Jiaolong Qingqi, mengangkat tombaknya dan berteriak, "Saudara-saudara, mari kita bersemangat. Biarkan orang menyebalkan dari keluarga kerajaan Void ini melihat betapa mengerikannya kita saat kita mengamuk." Ketika 40.000 Jiaolong Qingqi mendengar panggilan komandan mereka, mereka serentak mengeluarkan pil dan melemparkannya ke udara. Naga pembelah langit segera terbang, menelan pil itu ke dalam mulutnya, lalu mulai mengaum dengan ganas. Gelombang aura haus darah dan kekerasan menyebar dari formasi Jiaolong Qingqi. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat penunggang naga hijau mengamuk, penunggang naga raja di seberang segera merasakan aura haus darah dan kekerasan, mulai merasa takut, dan bahkan ingin mundur. Mengaum. Di bawah pengaruh racun haus darah, kekuatan tempur Jiaolong Qingqi meroket dengan liar, dan menyerbu ke arah musuh, dan badai energi kekosongan yang diciptakannya mencabik-cabik musuh manapun di depannya menjadi berkeping-keping. Ketika Raja Yelin melihat ini, matanya membelalak dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kau benar-benar menggunakan racun haus darah. Itu adalah formula yang dibocorkan oleh Nalan Qi yang terbuang itu, kan?" Saat dia melihat Jiaolong Qingqi dari tentara Mangshan yang haus darah dan bengis, dia langsung memikirkan kemungkinan ini. Awalnya, Nalan Qi ditangkap oleh tentara Mangshan dan dibawa kembali ke Mangshan. Kini, tentara Mangshan memiliki racun haus darah. Ia tentu saja berpikir bahwa Nalan Qi tidak akan sanggup menahan siksaan tersebut dan membocorkan formula racun haus darah tersebut. Ye Xuan menggoyangkan jarinya dan berkata, "Racun itu sangat sederhana. Aku bisa membuatnya hanya dengan melihatnya. Sangat sederhana. Tidak hanya itu, jika kau tahu efek racun haus darah yang kubuat, aku jamin ekspresimu akan sangat menarik." Raja Yelin menyipitkan matanya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Ye Xuan tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, dia menatap medan perang dengan senyum di wajahnya. Dia memperhatikan Jiaolong Qingqi yang mengejar Jiaolong Wangqi dengan panik. Dia perlahan bertanya, "Tahukah kau mengapa aku menggunakan racun haus darah sebagai pil, alih-alih menggunakan belati untuk memotong leher naga langit?" Meskipun Raja Yelin belum dapat menebak alasannya, dia punya firasat bahwa jawabannya pasti akan sangat mengejutkan. Ye Xuan melihat ekspresinya yang mulai menjadi menarik, menyeringai dan berkata, "Aku menambahkan ramuan spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan binatang spiritual ke dalam racun haus darah yang aku saring. Jadi, meskipun beracun, naga banjir pembelah langit ini masih berebut untuk memakannya." Alasan mengapa keluarga kerajaan Void menggunakan belati untuk meracuni alih-alih racun adalah karena naga banjir pembelah langit adalah binatang spiritual dan kecerdasannya tidak tinggi. Ketika tahu itu racun, ia tidak mau memakannya, jadi ia hanya bisa diracuni dengan belati. Raja Yelin mencibir dan berkata, "Kupikir itu trik yang cerdik. Apa gunanya menambahkan obat spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan binatang spiritual? Naga banjir pembelah langit yang telah menggunakan racun haus darah ini akan menjadi tidak berguna setelah amukan mereka berakhir. Pendekatan bodohmu hanya membuang-buang sumber daya." Ye Xuan menggelengkan kepala dan terkekeh. Melihat ekspresinya, ia perlahan bertanya balik, "Apa kau benar-benar berpikir aku akan menyia-nyiakan sumber daya pengobatan spiritual yang begitu berharga untuk tunggangan naga yang ditakdirkan untuk dilenyapkan?" Ekspresi Raja Yelin tiba-tiba membeku, karena dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Siapapun yang berpikiran sehat tidak akan menyia-nyiakan ramuan berharga pada tunggangan naga yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa ada rahasia besar yang tidak diketahuinya. Rahasia ini tidak sulit ditebak. Ekspresi wajahnya perlahan menjadi lebih menarik mungkinkah? Bukankah jawabannya sudah jelas? Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Tentu saja, karena dapat menyembuhkan racun haus darah, kami menginvestasikan sumber daya pengobatan spiritual di tunggangan naga." Raja Yelin terkejut sekaligus gembira saat mendengar jawabannya. Yang mengejutkan adalah keluarga kerajaan Void telah menghabiskan beberapa waktu mencari penawar racun haus darah, tetapi mereka hanya dapat mendetoksifikasi sebagian besar racun. Setelah detoksifikasi, efektivitas tempur naga banjir pembelah langit hanya dapat dipulihkan hingga 80% paling banyak, dan jika detoksifikasinya lambat, maka akan langsung dibatalkan. Berita baiknya adalah penawar racun haus darah kini telah muncul. Maksudnya itu apa? Ini berarti kelemahan kavaleri Raja Naga yang haus darah dan kejam telah teratasi. Selama penawar ini diperoleh,
kavaleri Raja Naga akan haus darah dan kejam dalam setiap pertempuran di masa mendatang. Efektivitas tempurnya akan melonjak secara eksponensial dan akan menyapu kehampaan dan seluruh dunia. Pasukan mana yang dapat menandinginya? Raja Yelin menunjukkan senyum muram di wajahnya dan berkata dengan arogan begitu. Atas nama keluarga kerajaan Void, saya ingin mengucapkan terima kasih. Dengan penawar racun haus darah, langkah keluarga kerajaan Void dalam menaklukkan dunia hampa telah dipercepat. Hahaha. Lihatlah kavaleri di bawah komandomu yang sedang dibantai, dan kamu masih bisa tertawa, kata Ye Xuan dengan nada sinis. Di bawah transformasi King Luan dari kavaleri hijau naga elang, dan kavaleri hijau Jiaolong yang haus darah dan kejam, 150.000 kavaleri Raja Jiaolong tidak dapat melawan dan dibantai. Tidak masalah seperti apa situasi pertempuran sekarang. Yang penting adalah kalian akan hancur berkeping-keping. Apa kalian pikir hanya pasukan berkuda kalian yang bisa mengamuk? Begitu 150.000 kavaleri Raja Naga mengamuk, pasukan berkuda kalian tidak akan lebih dari sekadar tumpukan daging cincang. Raja Yelin tidak terlalu peduli dengan situasi ini. Ia mengangkat tangannya dan memerintahkan kavaleri Raja Naga, dengarkan perintahku. Gunakan racun haus darah untuk mencabik-cabik semut-semut rendahan ini. 150.000 penunggang Raja Naga segera menghunus belati beracun mereka dan menusukkannya ke belakang leher tunggangan naga mereka. Racun yang haus darah mengalir ke tubuh naga banjir pembelah langit dan efek haus darah pun meletus. 150.000 naga yang membelah langit meraung marah. Setiap raungan melengking menyebar bagai gelombang suara. Momentum yang terkumpul cukup untuk membuat orang-orang gemetar ketakutan saat mendengarnya. Ketika keluarga kerajaan Void mengirimkan kavaleri Raja Naga, mereka jarang menggunakan racun haus darah. Kalaupun menggunakannya, mereka hanya menugaskan sebagian kavaleri Raja Naga untuk menggunakan racun haus darah. Situasi di mana 150.000 penunggang Raja Naga menggunakan racun haus darah pada saat yang sama dan memasuki keadaan hiruk-pikuk belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga kerajaan Void. 150.000 Raja Naga haus darah dan kejam. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk menyaksikan pemandangan seperti itu dalam hidupmu. Raja Yelin tertawa dengan arogan. Ye Xuan menatap 150.000 penunggang Raja Naga yang mulai mengamuk, dan dia harus mengakui bahwa kekuatan tempur yang dapat dilepaskan oleh begitu banyak penunggang Raja Naga yang mengamuk benar-benar mengerikan. Jika 150.000 kavaleri naga raja mengamuk bersama, setelah itu, unit kavaleri naga raja ini akan hancur. Apakah kamu bersedia melepaskannya? Tanya Ye Xuan. Raja Yelin menyeringai dan berkata, kau tidak punya penawarnya. Selama aku membasmimu, penawarnya akan menjadi milikku. Apa kau masih khawatir tidak bisa menyembuhkan racun haus darah itu? Pasukan kavaleri Raja Naga yang berjumlah 150.000 orang itu diracuni oleh racun haus darah dan menjadi marah, meraung dan menyerbu ke arah pasukan Mangshan. Momentum itu begitu mengerikan hingga seolah-olah akan menghancurkan semua musuh di depannya menjadi bubuk. Raja Yelin tertawa terbahak-bahak, buka saja matamu dan lihat bagaimana pasukanmu yang lemah dibantai. Hahaha. Ketika Ye Xuan melihat pemandangan ini, dia tidak menampakkan kepanikan di wajahnya dan tetap mempertahankan senyum tipis. Ketika Raja Yelin melihat senyum di wajah Ye Xuan, alisnya tidak bisa menahan kerutan lagi. Melihat perubahan ekspresinya, Ye Xuan tersenyum lebih lebar dan berkata sambil menyeringai, apa? Apakah kamu sudah mengalami reaksi stres? Raja Yelin mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, mustahil. Mustahil kau bisa mengalahkan 150.000 penunggang Raja Naga yang haus darah dan bengis. Sama sekali tidak ada pasukan di dunia ini yang mampu melawan 150.000 penunggang Raja Naga yang bengis. Kau masih belum cukup pintar. Mari kita tunggu dan lihat dengan sabar apa hasil akhir dari 150.000 kavaleri Raja Naga milikmu. Ye Xuan sangat tenang. Semakin tenang Ye Xuan, semakin Raja Yelin merasa ada sesuatu yang salah. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Raja Yelin berpikir, dia tidak dapat memikirkan cara apapun bagi Ye Xuan untuk memecahkan kebuntuan itu. Kekuatan tempur yang dilepaskan oleh 150.000 Raja Naga yang haus darah dan kejam cukup untuk menyapu seluruh dunia spiritual. Pasukan manakah yang mampu menahan kekuatan tempur dahsyat dari kavaleri Raja Naga? Raja Yelin memandang sekelilingnya dan memperhatikan semua pasukan yang dikerahkan Ye Xuan, tetapi ia tidak menemukan satupun pasukan yang dapat mengalahkan kavaleri Raja Naga. Dia menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan ragu, apakah menurutmu berpura-pura tenang akan berhasil? Apakah dia berpura-pura tenang atau tidak? Mari kita tunggu dan lihat. Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Sementara keduanya sedang berbicara, 150.000 kavaleri Raja Naga bergegas menuju dua prajurit kavaleri tentara Mangshan. Ketika mereka bergegas ke area 10 mil, Zai Xiu dan Hong Qifeng memberi perintah pada saat yang sama,
dan 50.000 prajurit kavaleri mengangkat busur silang ajaib mereka secara serempak dan menembakkan panah ke kavaleri Raja Naga. Wus wus wus. Anak panah melesat bagai tetesan air hujan, menghantam baju zirah kuda Raja Naga dengan suara ding ding ding. Ketika pasukan kavaleri menyerang, taktik yang lazim dilakukan kedua belah pihak adalah saling melepaskan anak panah sebelum saling bertabrakan. Akan tetapi, sang Raja Naga menunggangi seekor kuda dan mengenakan baju zirah. Anak panah yang mengenai baju zirah itu menimbulkan suara berdenting, namun tidak dapat menembus sama sekali. Raja Yelin tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Kau tidak berpikir kau bisa menghentikan serangan kavaleri Raja Jiaolong dengan panah. Jangan cemas, yang terbaik belum datang. Ye Xuan tetap tenang. 50.000 prajurit kavaleri dari tentara Mangshan terus menembakkan anak panah. Tentara Mangshan yang membawa kapal terbang hampa untuk berpartisipasi dalam pertempuran juga mengarahkan busur silang raksasa di kapal terbang dan menembakkan anak panah ke kavaleri Raja Naga. Anak panah pada awalnya masih berupa anak panah biasa, tetapi setelah putaran penembakan kedua, muncul manik-manik kristal pada mata panah. Setelah manik-manik kristal tersebut mengenai baju zirah kuda Raja Naga, mereka meledak dan memercikkan bola-bola cairan spiritual. Cairan spiritual itu dipercikkan ke tubuh sang Raja Naga Penunggang, hingga menutupi seluruh tubuh sang Raja Naga Penunggang. Ketika Raja Yelin melihat pemandangan ini, dia merasakan firasat buruk dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa fungsi dari cairan spiritual ini. Dia menatap 150.000 kavaleri Raja Jiaolong yang terus menyerang, dan secara bertahap menyadari perubahan pada kavaleri Raja Jiaolong. 150.000 naga pembelah langit yang ditunggangi para Raja Naga telah jatuh ke dalam kondisi haus darah dan ganas, dengan cahaya ganas dan haus darah keluar dari pupil mereka. Akan tetapi, setelah cairan spiritual itu memercik ke naga pembelah langit, pupil mata naga pembelah langit itu berangsur-angsur kembali ke warna normalnya, dan mereka tiba-tiba bangkit dari keadaan mereka yang haus darah dan penuh kekerasan. Alasan mengapa 150.000 kavaleri Raja Naga ini begitu kuat adalah karena setelah menggunakan racun haus darah, kekuatan tempur mereka telah meningkat secara eksponensial dan dapat menghancurkan kavaleri tentara Mangshan. Setelah sifat haus darah dan bengis sang Raja Naga berakhir, berhadapan dengan sang penunggang naga elang yang telah menggunakan transformasi luan biru, dan sang penunggang naga yang telah meminum ramuan haus darah, kekuatan kedua belah pihak akan langsung berbalik. Raja Yelin membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tak percaya bagaimana ini mungkin. Kenapa kau belum memikirkannya? Karena aku bisa memurnikan penawar racun haus darah, berapa banyak kesulitan yang akan kulakukan untuk memurnikan cairan spiritual yang bisa menyembuhkan kondisi haus darah. Tanya Ye Xuan sambil tersenyum. 15.000 kavaleri Raja Jiaolong, yang telah melepaskan wujud haus darah mereka, bergegas menuju kavaleri biru naga elang dan kavaleri biru Jiaolong, yang sedang dalam transformasi luan biru dan haus darah. Ini seperti mengirim domba ke mulut harimau, bergegas maju untuk dibantai. Pasukan kavaleri Raja Naga yang berjumlah 150.000 orang telah bergegas sejauh 5 mil dan tidak ada kemungkinan untuk berbalik dan mundur. Zhai Xiu dan Hong Qifeng secara bersamaan mengangkat tombak mereka dan memimpin prajurit kavaleri masing-masing untuk menyerang maju, seperti seekor harimau yang menyerang kawanan domba, membasmi mereka hingga berkeping-keping dan memercikkan darah ke langit. Momentum 150.000 kavaleri Raja Naga melemah, dan mereka bahkan tidak terpikir untuk melawan, dan hanya ingin melarikan diri. Tuduhan ini tiba-tiba berubah menjadi pembantaian sepihak. Ketika Raja Yelin melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Senyum Ye Xuan menjadi lebih cerah, dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu apa kegagalan terbesarmu? Raja Yelin tidak menanggapi kalimat ini, tetapi mengepalkan tangannya, dengan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Ye Xuan tidak menunggunya untuk menjawab, dan berkata pada dirinya sendiri, kegagalan terbesar keluarga kerajaan Voidmu adalah bahwa kamu diracuni oleh naga pembelah langit dengan belati. Jika kamu tidak memotong kulit naga pembelah langit terlebih dahulu, akan butuh waktu lama bagi cairan spiritualku yang telah dimurnikan untuk berefek. Cairan spiritual yang dapat menghilangkan rasa haus darah ini dapat masuk ke dalam tubuh naga banjir pembelah langit melalui pernafasan, namun pengaruhnya sangat lambat jika diberikan melalui pernafasan. Akan tetapi, cairan spiritual itu kini masuk melalui luka di belakang leher naga banjir pembelah langit dan mengalir langsung ke seluruh bagian tubuh melalui darah. Pengaruh cairan spiritual itu mulai berlaku dalam sekejap, membebaskan Raja Naga dari sifat haus darahnya. Kavaleri Raja Jiaolong, setelah membebaskan diri dari keadaan haus darah, hanya dapat dibantai oleh kavaleri Mangshan yang haus darah dan kejam. Raja Yelin tidak pernah menyangka bahwa kavaleri Raja Naga di bawah komandonya akan dibantai seperti ini suatu hari, dan mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia sangat enggan menyerah, dan berteriak kepada komandan kavaleri Raja Naga, gunakan racun haus darah lagi. Gunakan racun haus darah lagi.
Serang balik. Luncurkan serangan balik. Ye Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang percuma saja. Kebiasaanku dalam melakukan sesuatu adalah tidak melakukannya atau melakukannya secara berlebihan. Karena cairan spiritual telah meresap ke dalam tubuh naga banjir pembelah langit, berapapun banyak racun haus darah yang kau gunakan, racun itu akan terurai oleh cairan spiritual. Ye Xuan terdiam sejenak, lalu melanjutkan lagi pula, aku tidak takut memberitahumu. Penunggang naga elang biru hanya menggunakan transformasi luan biru. Kalau aku mau, aku juga bisa memberinya pil haus darah berdasarkan transformasi luan biru. Berapapun banyaknya penunggang Raja Jiaolong yang kau miliki, mereka akan diberikan secara gratis. Kau, Raja Yelin tiba-tiba merasa tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya, seakan-akan ditekan sepenuhnya oleh lawan dalam militer. Itu hanya racun kecil yang haus darah, tetapi dapat digunakan dalam banyak cara berbeda. Yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa racun haus darah itu jelas ditemukan oleh keluarga kerajaan Void dan telah digunakan selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh manusia yang baru saja bersendewa dengan racun haus darah. Ia tidak mau, sangat tidak mau, tetapi melihat kekalahan Raja Naga Penunggang Kuda milik saudarinya, ia tidak bisa lagi melihat kemungkinan untuk bangkit kembali. Pasukan kavaleri Raja Jiaolong dengan cepat berkurang jumlahnya akibat pembantaian 2 unit kavaleri tentara Mangshan. Hanya dalam seperempat jam, 50.000 pasukan kavaleri telah terbasmi. Ye Xuan menyaksikan pihaknya secara bertahap menguasai medan perang, senyum puas muncul di wajahnya, dan dia perlahan berkata sepertinya pertempuran ini akan diputuskan. Mata Raja Yelin dipenuhi dengan dingin, dan dia mendengus marah kamu terlalu bahagia terlalu cepat. Sambil berbicara, ia berseru ke belakang Yulan, tolong minta orang-orang kuat dari gerbang alam kematian untuk keluar. Singkirkan semua yang menghalangi ini, dan kita akan memasuki alam 9 provinsi. Putri Yulan menjawab dengan suara lembut, ya, ayah. Sambil berbicara, dia melemparkan sebuah harta karun berbentuk pintu perunggu. Harta karun itu tumbuh tertiup angin dan menjadi sebesar gunung dalam sekejap mata. Sebuah pintu perunggu penuh atmosfer kuno berdiri di kehampaan, memancarkan aura yang menakjubkan. Saat Ye Xuan melihat pintu perunggu itu, dia merasa auranya agak familiar. Fluktuasi energi yang terpancar dari pintu perunggu ini agak mirip dengan yang ada di gerbang Sura. Setelah menyadari hal ini, Ye Xuan langsung mengerutkan kening dan berbalik melihat ke arah Qin Taiya. Qin Taiya juga berhenti bertarung, menatap pintu perunggu, dan berkata dengan pikiran sucinya ini sangat mirip dengan gerbang Sura, berhati-hatilah. Ye Xuan mengangguk dan menatap pintu perunggu dengan waspada. Pintu perunggu itu terbuka perlahan, dan di dalamnya gelap gulita, dan tidak ada apapun yang dapat dilihat. Putri Yulan berlutut dengan satu kaki menghadap pintu perunggu dan berkata dengan hormat, Yulan dengan hormat menyambut ketua sekte dan para tetua. Begitu kata-kata itu terucap, sosok hitam perlahan terbang keluar dari pintu perunggu, diikuti oleh pintu kedua dan ketiga. 4 Raja Void muncul satu demi satu. Raja Void, pemimpin klan, mengenakan jubah bintang hitam. Begitu muncul, ia mencuri cahaya dari segala sesuatu dalam radius 100 mil. Anggota keluarga kerajaan Void ini sebenarnya adalah penguasa gerbang kematian. 3 lainnya adalah tetua gerbang kematian. Di antara keempat klan Void Royal ini, yang terkuat adalah penguasa gerbang kematian. Kultivasinya tak terduga dan bahkan kedalamannya tidak dapat ditentukan oleh akal sehat. 3 tetua lainnya dari gerbang zona mati semuanya adalah Raja Dewa yang kuat. Jika ketiga tetua Raja Dewa ini masih bisa dihadapi, maka pemimpin gerbang alam kematian akan sedikit menakutkan. Kalau tingkat kultivasi seseorang tidak bisa diketahui bahkan dengan akal ilahi, maka pemimpin sekte ini pastilah minimal seorang Raja Dewa di alam segala sesuatu, atau bahkan mungkin telah melampaui tingkat Raja Dewa dan menjadi Kaisar Dewa yang kuat yang memandang ke arah kehampaan dan semua alam. Jika dia benar-benar seorang Kaisar ilahi yang kuat, maka pemimpin domain kematian dapat membasmi semua orang yang hadir dengan lambaian tangannya. Penguasa wilayah mati melirik Raja Yelin dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa membantumu menangani semut-semut ini. Setelah selesai, harganya adalah prajurit Kaisar Abis. Wajah Raja Yelin tidak terlihat baik. Sebelumnya, dia telah berdiskusi dengan pemimpin gerbang domain kematian dan meminta gerbang domain kematian untuk mengambil tindakan, dan harganya adalah prajurit kekaisaran Kaisar Abis. Karena alasan ini, Raja Yelin awalnya tidak ingin meminta bantuan penguasa zona mati, tetapi sekarang setelah dia dipaksa ke titik ini oleh Ye Xuan, dia harus menyetujui permintaan penguasa zona mati. Baiklah, selama kita bisa menangani kawanan semut ini, prajurit Kaisar Abis akan diserahkan sementara ke gerbang orang mati untuk diamankan. Apa yang dia katakan adalah bahwa itu akan diserahkan sementara ke gerbang orang mati untuk diamankan, dan tentu saja dia mempertimbangkan untuk mencari cara untuk mendapatkannya kembali nanti. Tentu saja,
Setelah prajurit Kaisar Abis diserahkan, jika Anda ingin mendapatkannya kembali, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup kuat. Raja Yelin tidak khawatir tentang hal ini. Selama mereka menaklukkan alam Jiushu dan keluarga kerajaan Void bangkit kembali dan mencapai puncaknya, mereka akan selalu memiliki cukup kekuatan untuk mengambil kembali senjata Kaisar Abis. Pemimpin Sekte Zona Mati tidak peduli dengan pernyataannya tentang penyimpanan sementara. Sekarang setelah dia memiliki barang-barang itu, dia tidak akan membiarkannya mengambilnya kembali. Jadi apakah itu penahanan sementara atau penyerahan permanen tidaklah penting sama sekali. Penguasa alam mati membawa 3 tetua alam mati dan perlahan melayang hingga 1000 kaki di depan Ye Xuan. Ia melirik Ye Xuan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada menghina Raja Yelin, "Kau begitu tidak kompeten sampai-sampai kau dipaksa untuk tidak mampu melawan oleh manusia di alam langit dan bumi. Ini benar-benar membuka mataku." 1520